Orasi ilmiah disampaikan oleh Profesor Dr. Suyitno M.Ag, selaku Direktur Pendidikan Agama Islam Negeri Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Rektor Yayan Langsa, Ketua Senat dan seluruh guru besar, para anggota Senat, yang saya cintai para wali mahasiswa, wabil khusus para wisudawan dan wisudawati IAIN Langsa yang saya hormati, tamu undangan yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang hari ini kita semua tentu patut bersyukur. Di tengah-tengah pada masa Covid kita semua diberikan Allah kesehatan, kesempatan sehingga dapat mengikuti baik yang secara daring maupun luring, wisuda, sarjana, stata 1 dan magister S2, IAIN Langsa yang berlangsung pada hari ini di Langsa. Yang kedua, mari kita persembahkan juga salat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa terus berkomitmen ihya'us sunnah dan kelaknya dapat syafaat fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pertama tentu saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf Pak Dirjen yang sungguhnya akan hadir secara virtual pada acara kita hari ini. Namun karena pada saat yang sama kami juga ada acara yang tidak mungkin bisa ditinggalkan, kemudian dengan sangat terpaksa harus mewakilkan pada saya. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti dari acara ini yang luar biasa, terutama para wisudawan yang sedang berbahagia. Para anggota Senat dan wisudawan-wisudawati yang berbahagia, salah satu hal penting yang menjadi modal sebagai seorang alumni adalah memastikan bahwa kita semua, para alumni, harus menyiapkan diri bahwa kalian mulai hari ini sejak akan dinyatakan diwisuda oleh Pak Rektor, sejak itu pula Anda dinyatakan sebagai abituren, sebagai tamatan, sebagai alumni IAIN yang kita banggakan. Makna dari abituren dan alumni ibarat pasangan keluarga yang seringkali kita sebut sebagai civitas akademika. Bahkan seringkali kita sebut sebagai alma mater. Mengapa abituren alumni kita sebut sebagai alma mater? Karena hubungan antara alumni dan institusi sesungguhnya adalah hubungan bagaikan ibu dan anak kandungnya. Sehingga dengan demikian, meskipun Anda mulai hari ini dinyatakan wisuda, maka tidak berarti kemudian hubungan antara ibu dan anak itu menjadi terpisah. Justru sebaliknya, hubungan antara ibu, yakni kelembagaan, dan Anda sebagai anaknya semakin erat karena ibarat hubungan itu menjadi hubungan. Sebabnya mengapa kemudian sebagai anak dari IAIN Langsa, Anda tetap berkewajiban memastikan menjaga marwah, menjaga harkat dan martabat, di mana Anda pernah menempa ilmu, maka misi IAIN Langsa, meskipun Anda sudah menjadi alumni, tidak bisa lepas dari eksistensi Anda dimanapun Anda berada. Ini pesan saya yang pertama, betapa pentingnya alumni menjaga citra baik, menjaga citra kelembagaan, di mana selama ini Anda menggali ilmu, di mana selama ini Anda telah memperoleh ilmu. Yang kedua, tantangan yang tidak ringan yang harus Anda hadapi hari ini adalah tantangan pandemi, di mana kita semua merasakan
tidak saja di Indonesia, tapi hampir seluruh dunia kita sedang merasakan begitu masifnya dampak pandemi COVID, Corona Virus Disease 19. Ini tidak berarti lalu kemudian sebagai alumni kita juga pasrah dengan keadaan. Kita sebagai bangsa sudah sangat terbiasa mendapatkan ujian-ujian yang tidak ringan. Dalam sejarah kita pernah mengalami masa kolonialisme yang sangat panjang. Dari mulai masa Portugal, Portugis, Belanda, Jepang. Pada masa-masa sulit seperti itu kita pun bisa melewati krisis seperti itu. Padahal usianya lebih dari 1 abad. Kita juga pernah merasakan krisis pasca kemerdekaan. Kita juga pernah merasakan krisis menjelang reformasi. Hari ini, di tengah-tengah reformasi yang berlangsung, sudah puluhan tahun, kita sebagai bangsa diuji lagi oleh Allah dengan adanya pandemi COVID. Dari waktu ke waktu ujian seperti itu sesuatu yang sifatnya keniscayaan dalam kehidupan. Tapi percayalah bahwa seseorang yang sering dilanda ujian, pada gilirannya yang bertahan, mereka adalah orang-orang yang sukses. Anda pun ketika sekarang menjandang sarjana, Anda juga penuh ujian, dari mulai ujian mid semester, ujian semester, ujian komprehensif, bahkan sampai ujian kesarjanaan Anda lewat ujian munakosah. Itu gambaran betapa proses kehidupan meniscayakan adanya ujian demi ujian untuk sampai pada titik balik kesuksesan. Masa COVID yang saya maksud dengan sebagai ujian harus kita lihat sebagai peluang. Kita tidak boleh melihatnya sebagai sesuatu yang sifatnya habis energi, apalagi habis inisiasi, apalagi habis inovasi. Lihatlah peluang COVID dari beberapa sisi. Salah satu yang penting yang kita anggap sebagai peluang adalah betapa pentingnya kita semakin inovasi menghadapi krisis. Betapa pentingnya kita semakin banyak kreativitas. Hari ini revolusi industri 4.0 dan belakangan 5.0 yang tadinya diprediksi belum mewabah secepat ini, belakangan dengan lahirnya pandemi, kita semua menjadi sangat terbiasa mengenal revolusi industri. Mengapa? Salah satu indikator revolusi industri adalah ditandai dengan era digital, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence. Ketiga indikasi itu sekarang sudah masuk ke dunia, tidak terkecuali di Yayan Langsa, tidak terkecuali di kamar-kamar kita, tidak kecuali di ruang-ruang kuliah, bahkan ruang-ruang belajar anak-anak madrasah kita. Sebuah tantangan baru yang mau tidak mau kita harus masuk ke dunia revolusi industri, dan itu dipercepat oleh masa pandemi. Karena itu saya mengajak kita semua mulai membuka mata lebar-lebar, membuka telinga kita lebar-lebar, betapa tantangan revolusi industri tidak bisa tidak, harus kita masuki. With or without you, dengan atau tanpa kita. Dengan atau tanpa kita, revolusi industri sudah masuk ke rumah kita, sudah masuk ke dunia pendidikan kita, sudah masuk ke ruang privasi-privasi kita. Maka tantangan alumni berikutnya adalah menjadikan peluang revolusi industri yang ditandai dengan Internet of Things, Big Data, dan Artificial Intelligence itu mau tidak mau harus menjadi bagian penting dalam kehidupan nyata kita. Alumni yang hanya berpangku dan bertempu pada bidang keilmuannya di era revolusi industri, pastilah alumni yang akan ketinggalan oleh masanya. Ibaratnya revolusi industri adalah sebuah pesawat yang akan berangkat. Berangkat atau tidak Anda, pesawat akan tetap take off. Pesawat akan tetap meninggalkan kita. Berangkat atau tidak Anda. Anda menjadi penumpang, pesawat akan tetap berangkat. Anda tidak jadi penumpang, pesawat pun akan tetap berangkat. Begitulah gambaran revolusi industri yang sekarang sedang masuk di wilayah kita.
maka solusinya adalah kita beradaptasi, solusinya kita adalah harus move on dari masa konvensional ke Internet of Things. Oleh karena itu, menjadi penting kita semua harus menambah beberapa hal. Salah satunya adalah bagaimana kita menambah life skill dalam kehidupan kita. Tidak saja bertumpu kepada bidang keilmuan kita, tetapi juga memastikan bidang keilmuan kita harus diperkaya dengan hal-hal yang dibutuhkan di masyarakat. Hari ini orang bisa bekerja bukan semata-mata mengandalkan di mana dia kuliah, prodi apa yang diambil, tapi lebih penting daripada itu adalah kreativitas dan inovasi. Betapa banyak alumni perguruan tinggi kita, PTKI, PTKIN, yang bekerja justru di luar bidang keilmuannya. Tidak sedikit alumni PTKIN dan PTKI yang justru menguasai ICT, padahal bidangnya adalah di bidang misalnya akhwalus syasiah, misalnya bidangnya perbandingan agama, misalnya bidangnya tafsir hadis, dan macam-macam. Ini sebagai gambaran betapa hari ini ilmu tidak berdiri sendiri. Ilmu sudah satu sama lain bersapa. Yang belakangan dalam dunia revolusi industri kita sebut dengan cooperative education. Pentingnya kolaborasi pendidikan yang satu sama lain harus bersapa. Pentingnya satu dengan yang lain ilmu harus bersapa. Ilmu tidak lagi bisa berdiri sendiri di tengah tantangan revolusi industri. Ilmu keislaman butuh penguatan dari sisi isi dan substansi, bahkan harus bersapa dengan dunia ICT. Jika kita masih bertumpu, apalagi kemudian fanatik hanya satu bidang ilmu, maka sudah saya pastikan ibarat pesawat yang akan tinggal landas dan kita menjadi penumpang yang akan ditinggalkan oleh pesawat itu. Bapak Ibu yang saya hormati, para wisudawan, wisudawati yang saya cintai, tantangan generasi ke depan, kalau kita ngacu pada megatrend dunia 2045, sedemikian kuat, salah satunya ditandai dengan luapan demografi. Orang menyebut dengan bonus demografi. Sekarang, usia anak-anak atau para remaja jauh lebih banyak yang sudah prepare for job. Tapi yang lebih banyak dari itu tantangannya adalah juga pada usia-usia yang sudah lanjut atau usia yang tidak produktif. Tantangan kita sebagai anak-anak yang masuk dalam dunia kerja sekaligus menuju pada megatrend dunia yang yakni dengan 2045 nanti, bagi mereka yang usia produktif tentu mau tidak mau harus mengikuti perkembangan dari mulai dunia perdagangan yang semakin masif tantangannya, sumber daya manusia, teknologi, bahkan perubahan iklim. Inilah salah satu tantangan real yang dihadapi Anda, terutama para alumni pada hari ini. Anda hidup di mana percepatan teknologi semakin tidak terukur. Anda hidup di tengah-tengah ketidakpastian. Saya bisa katakan, hari ini yang pasti adalah ketidakpastian. Hari ini yang tidak berubah adalah perubahan. Artinya, ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan kita dan perubahan adalah bagian denyut jantung kehidupan kita. Jika kita dalam konteks hari ini masih dalam hidup yang konvensional, sudah saya pastikan kita sudah ditinggalkan oleh masa-masa yang sifatnya perubahan. Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, kita memang pernah mengenal literasi yang konvensional, yang sering kita sebut literasi dalam 3 hal, yaitu reading, writing, dan science. Tentu ini sudah selesai, karena semua kita telah melakukan itu pada saat kita masih di pendidikan dasar. Bagi alumni IAIN tentu yang dimaksud reading bukan saja membaca dalam konteks baca yang konvensional, tapi juga membaca diri sendiri, membaca pengalaman Anda, dan membaca situasi kita.
membaca semuanya. Nah, lebih dari itu, alumni YIN selain dituntut kemampuan membaca, juga ke depan dituntut untuk memastikan alumni YIN, terutama YIN Langsa, harus mampu mengenal literasi di luar literasi yang konvensional, yaitu literasi data. Ini menjadi penting karena sesuai dengan tantangan zamannya. Oleh karena itu, saya mengajak para alumni YIN Langsa untuk terus belajar dan belajar, meskipun Anda hari ini sudah dinyatakan menjadi seorang wisudawan. Terakhir, Bapak yang saya hormati, para wisudawan yang saya cintai, pesan saya pada alumni YIN Langsa, belajarlah terus tentang Islam yang benar, Islam dari sumber yang otoritatif, yang memberikan warna Islam rahmatan lil alamin. Menjadilah alumni yang cerdas dan kritis. Kembangkan critical thinking yang menjadi modal dasar dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Menjadilah warga medsos yang wise, yang cerdas, yang bijak. Bukan warga medsos yang senantiasa sharing tanpa saring. Baca dengan cermat, pahami dengan benar. Jika layak di-share, baru di-share. Yang pasti, saringlah sebelum di-sharing. Terus lakukan counter narasi tentang ideologi yang melawan intoleransi. Mengapa ini penting? Bangsa besar kita meniscayakan pentingnya membangun toleransi. Kita menjadi bangsa besar karena ada warga bangsa yang jumlah warga sukunya sangat beragam. Warga agamanya juga beragam. Itulah sebabnya kita menjadi bangsa besar. Tentu kita menjadi bangsa kecil jika kita semuanya homogen. Mementingkan satu suku, mementingkan satu ideologi. Besarnya bangsa Indonesia karena dilatar belakangi oleh keragaman budaya, keragaman suku, keragaman wilayah, keragaman agama. Itulah sebabnya kita penting membangun toleransi agar kita terus membangun silaturahim, bersapa, saling mencintai sesatu sama lain. Teruslah bersinergi dan kolaborasi. Karena hidup tidak mungkin berkesendirian. Tidak mungkin kita individualistik. Jadilah agen-agen moderasi beragama yang meniscayakan bangga menjadi warga Indonesia, wabil khusus warga alumni YIN Langsa. Sekali lagi selamat atas diwisudanya Anda semua pada hari ini. Semoga ilmu yang kalian terima menjadi ilmu yang barokah, maslahah dan manfaah, dan pada saatnya menjadi orang-orang sukses fiddin wa dunya hatta akhirah. Harukala, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.